Di mana liontin giokmu? Jiang Lanying. Kembalikan liontin saya. Apa? Ya, liontin ini ditinggalkan oleh kerabat saya untuk saya. Kamu siapa? Kakak, jangan percaya padanya sama sekali. Dia adalah pesaing saya. Pasti dia mendengar. Liontin ini adalah tanda pengenal untuk mengenali satu sama lain. Jadi dia sengaja datang, menghalangi kita untuk saling mengenali. Kamu bicara tidak jelas. Sebenarnya ini adalah milikku. Saya bisa membuktikan. Pada awalnya saya menemukan Xiao Xing. Ketika saya mengambilnya kembali, liontin itu ada di tubuhnya. Kamu adalah ibunya. Tentu saja kamu akan memihak padanya. Orang di tempat itu semua bisa membuktikan. Liontin ini milik Yingying. Benar. Saya melihatnya begitu saya tiba. Nyonya Jiang mengenakan liontin ini. Saya juga bisa memberikan kesaksian. Kamu dengar tidak? Mata orang di tempat itu sangat jelas. Kamu semua terlalu berlebihan. Chen Yangkai, kamu terlalu berlebihan. Mencuri ibuku. Rumah yang dibeli dengan susah payah. Sekarang bahkan milik satu-satunya kerabat saya. Barang warisan. Akan dicuri juga? Apa yang sedang terjadi? Kakak, liontin ini memang milikku. Dia adalah seorang penipu. Kau bicara omong kosong. Liontin ini, jelas saja aku membawanya sejak kecil. Dia pasti baru saja berada di luar villa. Tidak sengaja terjatuh. Diambil olehmu. Cukup, diam. Kau merusak pesta perpindahan rumahku. Sekarang berpura-pura menjadi Yingying. Kau masih punya muka? Pak Su, jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Ibunya hanya seorang pengemis jalanan. Ayahnya, hanya seorang pengemis busuk. Mereka sekeluarga. Bagaimana mungkin? Adik perempuan kalian. Mereka adalah orang tua angkatku. Namun selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin mencari keluargaku. Datanglah. Buang mereka keluar. Cepat. Pergi. Hei. Semuanya berhenti. Kakak, kau tidak mungkin. Benar-benar percaya. Omong kosongnya kan? Kakak, mereka bersikeras bahwa liontin itu milik mereka. Bagaimana ini? Di antara dua orang ini, pasti ada salah satu yang palsu. Namun setelah begitu banyak tahun, memang tidak ada cara untuk mengenali. Pastikan siapa pemilik liontin ini. Namun, saya bisa memastikan siapa yang sebenarnya. Adik perempuan sejati saya. Apa yang bisa kita lakukan? Orang tua sekali. Meninggalkan kotak penyimpanan untuk kita. Hanya adik perempuan sejati kita, yang bisa membuka dengan sidik jari. Jadi di antara kalian, siapa yang bisa membuka kotak penyimpanan ini? Maka dialah, adik perempuan sejati kita. Jadi tunggu apa lagi? Segera angkatlah. Aku tidak akan terbongkar kan? Kalian berdua, siapa yang akan datang duluan? Tentu saja Sakura. Dia adalah putri sejati keluarga kaya. Letakkan tanganmu di atas. Sidik jari salah. Masih ada 2 kesempatan. Sidik jari salah. Dia tidak bisa membuka brankas. Ternyata dia palsu. Palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah menjadi yang asli. Berani menipu keluarga Su. Dia pasti akan mati. Mengapa anak laki-laki tidak bisa membuka? Ibu, aku juga tidak tahu. Apakah Song Luoxing adalah adik dari ketiga bos ini? Kamu berani sekali. Berani menipu kita. Kakak, buang dia keluar cepat. Kakak, aku tidak menipu kamu. Aku benar-benar adik perempuanmu. Aku juga tidak tahu mengapa. Lemari besi ini tidak bisa dibuka. Mungkin sudah rusak karena usia. Lemari besi ini rusak. Dan dia belum mencoba. Mungkin dia juga tidak bisa membukanya. Datanglah dan coba. Sing, jangan takut. Bukankah kamu selalu ingin menemukan keluarga? Kamu coba. Mungkin mereka adalah saudara laki-laki yang terpisah bertahun-tahun. Sidik jari salah. Masih ada 1 kesempatan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kalian bukan kakakku? Kakak, lihat, lemari besi tidak terbuka. Dia bukan adik perempuan kalian. Aku sudah bilang, lemari besi ini pasti rusak. Kakak, keduanya tidak bisa membukanya. Apakah lemari besi benar-benar rusak? Juga tidak menutup kemungkinan ini. Jelas, liontin itu adalah milikku. Bolehkah aku mencoba lagi? Song Luoxing, apa yang sedang kamu coba?
Kamu bisa mencoba 100 kali sekalipun, tapi tidak akan ada gunanya. Menurutku dia hanya melihat kalian memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dengan sengaja mengganggu di sini. Aku tidak punya. Aku hanya ingin menemukan keluargaku kembali. Sing Sing bukanlah orang seperti itu. Menurutku dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Atau biarkan dia mencoba sekali lagi. Sial, kalau benar-benar membiarkan Song Luoxing membuka brankas, semuanya sudah berakhir. Kakak, lebih baik jangan biarkan dia mencoba, supaya tidak menghambat waktu kita. Apa yang bisa terhambat dengan mencoba sekali? Ataukah, apakah kamu takut dia benar-benar membuka? Bagaimana mungkin? Aku ini adik kandung kalian. Ayo, coba lagi dengan tangan yang lain. Sidik jari salah. Sistem sudah terkunci otomatis. Aku sudah bilang dari dulu. Dia hanyalah pembersih yang berasal dari keluarga rendah. Bagaimana mungkin dia, putri keluarga Su, wanita yang ingin merangkul orang berkuasa, melihatnya dengan penuh perhatian. Tidak disangka begitu liciknya. Tidak mengherankan dia. Siapa yang tidak ingin memiliki 3 kakak sehebat itu? Kakak-kakaknya bagaimana? Kak, bagaimana ini? Permata itu ada di tubuh Sakura. Dia pasti adikmu. Dia adalah palsu. Biarkan mereka pergi sekarang juga. Hei, diam. Aku sedang berbicara dengan kakakku. Apa urusanmu bicara? Aku tidak pernah memikirkannya. Menyamar sebagai siapa? Padahal dia juga tidak punya. Buka lemari besi. Kenapa tidak bilang? Dia adalah seorang penipu. Identitas Sakura mulia. Apakah kamu berani meragukannya? Lagu Luoxing. Aku mengakui kakakku hari ini. Aku juga tidak ingin membuatmu malu. Asalkan kamu mengakui bahwa kamu iri padaku. Dengan sengaja mencemarkan nama baikku. Aku akan memaafkanmu. Lagu Luoxing. Kamu dengar tidak? Segera minta maaf. Kamu cepat pergi dengan ibumu. Song Luoxing, kenapa kamu tertawa? Aku tertawa padamu. Tuan muda dari keluarga Su. Kamu belum mengakui. Kamu menganggap dirimu sebagai adik. Fakta sudah jelas. Bukan Nyonya Jiang. Apakah mungkin kamu? Dalam hidup, kita harus memiliki kesadaran diri. Orang yang tidak memiliki kesadaran diri. Anda, kalian yang merampas rumahku terlebih dahulu. Sekarang malah membantu Jiang Lanying. Merampas kakakku. Kamu sangat orang keji yang memutarbalikkan fakta. Kamu bilang siapa yang keji? Ying Ying. Aku akan menghajar wanita ini untukmu. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhnya? Totalnya, wanita ini berulang kali menghalangi kalian berdua untuk bertemu. Kamu tidak menghajar wanita itu. Pada saat itu, semakin menjadi-jadi. Apakah kalian mengira kami sudah mati? Sekarang giliranmu bertindak semena-mena di sini. Lagi pula, sekarang lemari besi belum dibuka. Di antara mereka berdua, siapa yang adikku? Masih terlalu dini untuk mengatakan. Kakak, aku dengar ketika orang dewasa, sidik jari juga akan berubah. Tapi liontinku, benar-benar asli. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Liontin ini, juga memang milik adik. Ah, kenapa kamu tertawa lagi? Aku tertawa karena kalian merasa mengklaim Liontin sebagai milik sendiri. Mencoba menyembunyikan sesuatu. Apa arti memiliki? Liontin ini milik Nyonya Jiang. Semua orang melihatnya. Song Luoxing, diam. Kamu lagi di sini. Mengganggu apa sih? Kamu bilang, kalau Liontin ini memang milikmu. Apa yang istimewa tentang itu? Liontin ini, apakah ada sesuatu yang istimewa? Tidak bisa diucapkan kan? Aku hanya tidak ingin berdebat denganmu. Baiklah, kalau kamu tidak bisa, biar aku yang bicara. Song Luoxing, diamlah. Jangan bicara sembarangan. Apa yang istimewa tentang sepotong kalung giok? Aku lihat kamu. Kamu jelas ingin menciptakan masalah. Di bagian kiri atas Liontin ini, ada goresan kecil. Song Luoxing, diamlah. Kekacauan juga harus dibatasi. Diam, lanjutkan. Goresan ini sangat tersembunyi. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, tidak akan terlihat. Sepertinya ini karena saya nakal waktu kecil. Tersisa tanpa sengaja. Ternyata ada goresan. Barang. Siapapun boleh mengambil. Tapi kenangan tidak bisa. Oh, aku ingat sekarang. Aku ingat hari itu. Adik kecil bersikeras memanjat pohon. Akhirnya aku tidak bisa menahan dengan baik. Jatuh dari pohon. Bahkan patahkan kakinya. Saat itu kakak yang membawanya pulang. Setelah kembali saat itu, ayah dan ibu marahi kita bertiga. Semuanya dimarahi. Ya,
Saat itu saya paling banyak dimarahi. Dikatakan sebagai kakak tertua, tidak menjaga adik dengan baik. Saat itu adik kecil yang memohon untukku. Kenangan masa kecil, aku sudah tidak ingat lagi. Hanya ingat goresan di batu giok, adalah sesuatu yang tertinggal dari masa kecil. Jadi, kamu benar-benar adikku. Adik, akhirnya kami menemukanmu. Xiao Xing, kamu baik sekali. Kamu akhirnya menemukan keluarga. Mama, terima kasih. Kakak, aku pikir, aku seumur hidup, tidak akan pernah bertemu dengan kalian. Ternyata Mas Song adalah adik dari 3 tokoh besar. Jiang Lanying, benar-benar memainkan drama yang bagus. Mereka semua telah menipu kita, mencuri liontin milik orang lain, bahkan mencuri kakak orang lain. Benar-benar tak tahu malu. Tidak mungkin, aku adalah putri kaya keluarga Su. Hanya sedikit lagi. Anak, kita telah sangat membuat marah Song Luoxing. Jika dia adalah putri kaya keluarga Su, bagaimana kita bisa mengatasinya? Kakak, dia telah menipu kalian. Kamu ingin melakukan apa lagi? Barang bisa diambil dengan salah. Kenangan juga bisa dimanfaatkan. Aku baru saja memberimu kesempatan. Mengapa kamu tidak bicara? Benar, barusan Xiao Xing memberimu kesempatan. Mengapa kamu tidak bicara? Itu karena saya memiliki hati yang baik, ingin memberinya kesempatan lagi. Tidak terduga, dia benar-benar memanfaatkan goresan di liontin untuk mendapatkan kepercayaan kalian. Saya berbicara tentang Song Luxing. Mengapa tiba-tiba membicarakan liontin? Ternyata sudah direncanakan sejak lama. Kamu benar-benar pandai merencanakan. Karena aku tahu, liontin itu sebenarnya milikku. Kalian yang ingin mencampuri urusan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu bilang batu giok ini, ada berapa goresan? Batu giok selalu dijaga olehku. Di atasnya tentu saja, hanya ada 1 goresan. Kamu berbohong. Di batu giok ini, ada 2 goresan. Kalau kakak tidak percaya, lihatlah. Benar-benar ada 2 goresan. Ini tidak mungkin. Jelas hanya ada 1 goresan. Lagu Luoxing. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Sungguh tak terduga, ada perubahan besar seperti ini. Lagu Luoxing, berani sekali berbohong seperti ini, demi menjadi putri keluarga Su. Benar-benar tak kenal lelah. Lagu Luoxing, aku ingin melihatmu. Apa yang masih bisa kamu katakan sekarang? Tentu saja dia tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa dikatakan. Batu giok ini, pasti milik Ying-Ying. Hanya bisa dipakai terus-menerus, agar bisa memahami batu giok ini. Dengan begitu baik, sayang sekali, ayam hutan tetaplah ayam hutan. Jangan pernah berharap menjadi burung phoenix. Bintang kecil, apakah kamu terluka di mana? Ibu, kamu tahu, batu giok ini milik keluargaku. Barang satu-satunya yang ditinggalkan untukku. Goresan kedua, dijaga dengan hati-hati, tidak mungkin tergores. Kakak, ya ampun, sudah sampai tahap ini. Kalian berdua masih berpura-pura di sini. Sepertinya, sekarang kau tidak akan mengatakan. Teringat lagi, tentang jade ini. Bagaimana itu terjadi? Aku memberitahumu terlambat. Hanya orang yang memakai giok setiap hari. Hanya orang yang memakai jade setiap hari. Tampaknya, Jiang Lanying adalah adik perempuan kita. Lagu Luoxing, apalagi yang ingin kau katakan? Aku jelas sudah memeriksanya pagi tadi. Tidak ada goresan kedua. Jelas-jelas dia sebenarnya mengarang di sini, berpura-pura menjadi identitas Lanying. Hanya saja dia terbongkar oleh Lanying. Bolehkah aku melihat jade ini? Kakak, jangan berikan padanya. Mengapa? Dia sejak awal datang, ingin mengambil jade milikku, menjadikan miliknya. Siapa tahu memberinya. Apakah dia akan mengembalikannya kepada saya? Seperti orang miskin seperti mereka, tangan dan kaki mereka tidak bersih. Saya menjamin, saya hanya melihat-lihat. Jadi, Anda pastikan akan mengembalikannya setelah melihat. Baiklah, saya akan. Kamu hanya melihat sebentar, lalu mengira, kalung giok ini milikmu. Aku melihatmu, hanya ingin menunda waktu. Baiklah, kamu juga jangan berada di sini, mencari alasan untuk diri sendiri. Segera kemas barang-barangmu, bawa ibumu dan pergi. Mungkin dengan cara ini. Bagaimana dengan Su? Mungkin dia akan memaafkanmu. Kamu setidaknya pernah bersama Xiao Xing. Pernah bersama. Mengapa kamu mencemarkan namanya seperti itu? Diam,
Di sini bukan tempatmu bicara. Dengan apa hak kamu mendorong ibuku? Aku memang mendorongnya. Dia hanya seorang pengurus jalan. Jangan bilang aku mendorongnya. Aku hanya menginjak kakinya sekali lagi. Dia juga pantas mendapatkannya. Orang miskin ini harus memiliki kesadaran sebagai orang miskin. Su. Dia menyamar sebagai Yingying. Yingying sudah menderita. Cukup banyak penderitaannya. Jangan buang-buang waktu. Datanglah. Bawa mereka ke bawah. Goresan di giok ini baru. Lagu Luoxing, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berbohong. Tunggu dulu. Di giok ini, jelas ada 2 goresan. Lihat goresan di sebelahnya. Itu baru. Dilihat dari sini. Sepertinya memang berbeda. Goresan kedua. Seperti baru saja dibuat. Apa yang sedang terjadi? Kakak, percayalah padaku. Goresan di giok ini. Sudah ada beberapa waktu. Tuan Su. Begitu dia datang. Dia ingin menggantikan posisi Yingying. Jangan percaya apa yang dia katakan. Jelas-jelas itu kau. Dibuat dengan ini. Biarkan aku pergi. Iya, aku memang putri keluarga Su. Mengapa aku harus melakukan ini? Karena aku adalah putri tunggal keluarga Su. Aku punya cara untuk membuktikan. Xiaoxing adalah adik kalian sekarang. Puih, kau, si kecil yang lucu. Sepertinya kalian hari ini tidak ingin berhenti. Song Luoxing, aku menasihatimu. Lebih baik berhenti sekarang. Kalau tidak, kau akan terus membuat keributan. Ini jalan buntu. Tante, metode yang kamu sebutkan, nenek tua ini, tidak mungkin ada solusinya, kan? Tante, cepatlah bicara. Adik perempuan kalian, di lengan. Apakah ada tanda lahir berbentuk hati merah? Di lengan? Benar. Aku lupa kalau tidak diingatkan. Dokter bilang, tanda lahir adik ini tidak seperti orang biasa. Kebanyakan orang tidak punya. Tante, maksud Anda, bintang kecil juga punya tanda lahir hati di lengannya. Saat aku menemukan bintang kecil, aku ingat dengan jelas. Bintang kecil, cepat, buka, panggil kakakmu untuk melihat. Ya ampun, benar-benar ada tanda lahir. Sekarang pasti tidak akan salah lagi. Permata bisa dicuri, tapi tanda lahir tidak bisa salah. Tapi tanda lahir pasti tidak bisa salah. Selamat kepada keluarga Su. Akhirnya menemukan putri sejati. Tunggu sebentar, aku juga punya tanda lahir ini. Kamu juga punya? Hampir sama persis. Bahkan posisinya hampir sama. Di lenganmu. Bagaimana bisa ada tanda lahir? Kamu punya? Mengapa dia tidak bisa punya? Bagaimana? Hanya sebuah tanda lahir. Ingin merebut kakak orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana bisa begini? Semua salah ibu. Ibu pikir begini bisa membuktikan identitasmu. Ibu tidak marah padamu. Kamu juga ingin membantu saya menemukan keluarga. Mulai lagi. Kalian berdua suka sekali berakting. Kenapa tidak pergi berakting saja? Lagu Luoxing. Kamu masih punya trik apa lagi? Gunakan semua yang kamu punya. Kakak laki-laki saya. Kamu jangan berpikir untuk merampas satu pun. Kakak tertua. Saya sudah sedikit pusing. Kamu bilang sekarang. Harus bagaimana sekarang? Ya, mengapa proses pengakuan keluarga begitu rumit? Sekarang hanya ada satu cara. Solusi apapun. Panggil dokter. Lakukan tes DNA. Benar. Begitu hasilnya keluar, kita akan tahu siapa adik perempuan kita. Benar. Selesai. Tes DNA. Meskipun saya ingin menipu, tidak ada kesempatan. 3 saudara Su sangat bijaksana. Seharusnya sudah melakukan tes DNA ini sejak lama. Ketika hasilnya keluar, barang palsu ini pasti tidak bisa tersembunyi. Baiklah, biar tes DNA membuktikannya. Siapa sebenarnya adik perempuan keluarga Su? Sekarang jangan keras kepala. Saya tidak percaya. Tanda lahir bisa sama. Tes DNA ini juga bisa sama. Saya juga tidak percaya. Apakah kamu percaya? Jangan berada di sini. Jangan bertingkah aneh. Saya bahkan ingin melakukannya. Xiaoxing, apakah akan ada masalah lagi? Jangan khawatir. Tes DNA. Dia tidak bisa berpura-pura. Dokter datang. Itu dia. Benar-benar takdir tak bisa dihindari. Ambil sampel dari keduanya. Segera lakukan tes DNA. Itu Su. Pastikan untuk mengambil sampel dengan baik. Jangan sampai salah. Tenang, pasti tidak akan salah.
Segera periksa. Saya ingin tahu hasilnya secepat mungkin. Baik, Su. Bagaimana dengan Xiaoxing, masih sakit? Ibu, saya baik-baik saja. Hanya sekadar mengambil darah. Sudah begitu merasa sakit hati. Biar ku lihat, itu tubuh nyonya. Nyawa pelayan. Lagu Luoxing. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Tunggu hasil pemeriksaan keluar. Tapi sudah terlambat. Mengapa saya harus pergi? Mari kita lihat saja. Aku akan memberitahu Anda. Juga, benarkah, mengapa saya merasa, orang yang harus menyadari realitas? Kamu kan? Kakak ketiga, tebakan. Mereka berdua. Siapa adik perempuan kita? Lagu Luoxing. Benar-benar langka. Bahkan bisa berpikir bersama. Namun, saya juga memikirkan Song Luoxing. Adalah adik perempuan sejati kita. Tidak tahu mengapa. Perasaan saat pertama kali melihatnya. Sangat akrab. Belum lagi. Saya kira demikian. Sangat cepat. Aku akan tahu segera apakah dia. Lagu Luoxing. Kamu sudah membuat keributan di sini setengah hari. Hanya ingin menarik perhatian tiga bos Su. Juga, jika kamu meninggalkan anakku, pria yang sangat luar biasa, hanya bisa mencari orang yang membunuh babi dan menanam sayuran. Aku melihatmu. Kamu harus menunggu. Pak Su berada di sini. Tampilkan yang terbaik. Apakah kamu memiliki kesalahpahaman terhadap anakmu? Apakah ada kesalahpahaman? Seperti anakmu yang seperti ini. Bahkan pembunuh babi dan petani pun tidak sebanding. Lagu Luoxing. Kamu wanita. Hasil dari Su General sudah keluar. Cepat katakan. Siapa adik perempuan kita? Lagu Luoxing. Bukan adik perempuan kalian. Apakah aku memang bukan adik perempuan dari keluarga Su? Tidak terduga. Kita semua salah menebak. Dokter Yao berada di bawah kendalimu. Bekerja begitu lama. Tidak pernah salah. Sepertinya, adik perempuan kita benar-benar Jiang Lanying. Aku selalu merasa hasil ini tidak benar. Semoga aku terlalu khawatir. Jelas-jelas permata adalah milik kita bersama. Bahkan goresan di permata. Semuanya cocok. Bahkan posisi tanda lahir juga sama. Bagaimana mungkin bukan? Aku sudah mengatakannya. Seperti orang sekejam dirimu. Bagaimana mungkin? Adik perempuan dari 3 tokoh besar. Sekarang laporan pemeriksaan ini juga sudah keluar. Masih belum pergi. Lagu Luoxing. Apakah kamu sudah menyadari kenyataan sekarang? Akulah putri bangsawan. Sudah ditakdirkan untuk aku injak. Dokter, aku ingin melihat laporan. Lagu Luoxing. Jangan menyerah sebelum sampai ke Sungai Kuning. Kenapa kamu berjuang di sana? Dokter, aku ingin melihat laporan. Berikan padanya. Kamu ingin melihat. Jadi, buka matamu lebar-lebar. Perhatikan dengan baik. Bukan. Sekarang kamu harus menyerah, kan? Bos Su. Sekarang setelah semuanya jelas. Ying-Ying adalah adikmu. Haruskah kita mengadakan pesta pengakuan keluarga? Saya akan segera mengurus keduanya. Buang sampah ini. Diam. Uruslah urusanmu sendiri. Karena kamu adalah adikku. Kalung giok turun-temurun. Aku akan mengembalikan barang ini kepada pemilik aslinya. Kalung giok ini milikku. Tidak ada yang boleh merampasnya. Lagu Luoxing. Serahkan kalung giok itu. Kalung giok ini adalah warisan dari keluargaku. Barang yang ditinggalkan untukku. Tidak boleh direbut olehmu. Kamu yang manis itu sudah bosan, kan? Berani merampas barang Ying-Ying. Lagu Luoxing. Kamu berani mengaku sebagai aku, bahkan merusak kalung giokku. Phoenix sejati. Adik, akhirnya kita menemukanmu. Kakak, abang, dan adik. Adik perempuan. Tidak mungkin. Dia pasti bukan adik perempuan kalian. Dia hanyalah seorang yang lucu. Diam, kalau bukan karena kamu menghalangi. Kami sudah mengakui adik perempuan kami. Jangan banyak omong lagi. Aku memotong lidahmu. Nak, apa kau baik-baik saja? Jelas-jelas. Sakuralah adik perempuan kalian. Mengapa kalian tidak percaya? Kau bicara apa sih? Xiaoxing adalah adik perempuan sejati kami. Tes DNA sudah membuktikan identitas Sakura. Kau tidak menyebut tes DNA. Aku hampir lupa. Salah paham. Pasti salah paham. Sayang kecil. Kau tunggu saja, Su. Balas dendam untuk Sakura. Memang harus dibalas.
Tapi bukan untuk dia, melainkan untuk adik perempuanku. Bagaimana mungkin, Su? Apakah kau salah? Dan kalian berdua, darah asli Phoenix ini, hanya milik keluarga Su. Tes DNA ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tolong maafkan saya, Tuan Su. Itu dia. Semua itu karena dia menyuruh saya menukar laporan penilaian. Kamu berbohong. Saya bahkan tidak mengenal kamu. Jangan menuduh sembarangan. Jiang Lanying. Jelas-jelas kamu yang menggoda saya tadi. Memerintahkan saya diam-diam menukar laporan. Sekarang kebenaran terungkap. Kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu. Saya tidak melakukan apa-apa. Pasti dia yang melakukannya sendiri. Hal buruk, mau menyeret saya ke dalam masalah. Diam. Siapa yang kamu anggap kakakmu? Jangan berisik. Kalau masih berisik, aku akan membuat keluarga Jiangmu tidak akan melihat matahari besok. Bawa mereka keluar. Tarik mereka berdua keluar. Diblokir dari industri. Tolong maafkan saya, Tuan Su. Semuanya. Selanjutnya saya akan menangani beberapa urusan pribadi. Mohon semua untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Baik, Tuan Su. Ya Tuhan. Sebelumnya Song Luoxing sangat setia padaku. Kalau saja saya tahu, saya tidak akan putus dengannya. Bintang kecil. Sebelumnya saya salah. Aku, nama kecil Nyonya. Tentu saja bukan kamu yang memanggilnya. Anak, selesai menangani mereka. Saatnya menangani kalian semua. Xiao Xing. Mereka bertiga. Kamu berencana bagaimana menanganinya? Ada kakak-kakak yang mendukung. Jangan khawatir. Jika kamu ingin mengirim mereka ke Antartika, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginanmu. Terima kasih kakak, kakak kedua, dan kakak ketiga. Chen Yankai dan aku telah menjalin hubungan selama 3 tahun. Menunggu dia lulus sebagai mahasiswa pasca sarjana. Aku selalu mengeluarkan uang untuk membiayainya. Namun dia selalu meremehkanku. Dia meremehkan penampilanku. Mengatakan aku seperti ibu-ibu di pasar. Membuatnya merasa jijik saat belanja. Aku selalu mengira dia bercanda. Ternyata, dia menggunakan uangku untuk membeli barang mewah untuk Jiang Lanying. Kemudian, bahkan mengambil alih ibu angkatku, membeli rumah pernikahan yang kubeli. Selanjutnya, aku akan membuatmu menderita lebih dari mati. Bahkan lebih buruk dari anjing. Lagu Luoxing. Aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Aku tidak tahu betapa baiknya kamu padaku. Berikan aku kesempatan sekali saja, baik tidak? Apakah kita bisa memulai lagi? Kalau kamu membuliku, biarkanlah. Sekarang kamu bahkan membuli ibu angkatku. Kamu sudah menyentuh garis batas saya. Semua karena dia. Semua karena si kecil imut ini. Dia merayuku. Sebenarnya hati nurani saya baik. Adalah baik. Dia merayuku. Jelas-jelas kamu meremehkannya. Penampilan miskin dan sederhana Song Luoxing. Barulah ingin bersama saya. Tutup mulutmu. Orang yang aku suka adalah kamu. Mari kita putus sekarang juga, bagaimana? Kita akan bersama lagi. Berikan saya kesempatan lagi. Saya berjanji. Saya pasti akan lebih baik daripada sebelumnya untukmu. Bintang kecil. Ibu, tolonglah. Tolong maafkan anak saya. Rumah juga akan kuberikan padamu. Rumah ini memang milikku. Mereka bertiga. Mereka sama sekali bukan 3 tokoh besar keluarga Su. Baru saja aku menerima telepon dari ayahku. Mereka bilang Su Tuan ada urusan. Mereka sama sekali tidak datang. Asistennya sedang berbicara tentang kerjasama dengan ayah saya di perusahaan. Lagu Luoxing. Saya pikir bagaimana mungkin kamu memiliki nasib yang begitu baik. Ternyata mereka mempekerjakan 3 penipu untuk berpura-pura bersamamu. Setelah semua itu, kalian bukan Su Zong ya? Hampir saja saya ditipu oleh kalian. Katakanlah, berapa banyak uang yang diberikan Song Luoxing kepada kalian dalam sehari? Berani berpura-pura menjadi Su Zong. Kalian tidak ingin hidup lagi. Sekelompok anak kecil yang lucu. Pesanan dari keluarga Jiang. Saya yang menyuruh asisten mengantarkannya kepada adik kecil. Sekarang, karena Jiang Lanying adalah palsu, maka pesanan saya akan ditarik kembali. Berani berpura-pura sampai ajal menjemput. Aku sudah memberitahu ayahku untuk membawa asisten Su Zong bersamanya. Datang secepatnya. Pada akhirnya, melihat bagaimana kalian akan mati, aku berkata padamu, yang harus mati adalah kalian. Ibu, apa yang salah denganmu? Kakak, ibu tidak merasa baik. Aku tidak ingin bertemu dengan orang-orang ini lagi. Aku ingin membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu. Baiklah, kakak akan segera mencari dokter untuk menyembuhkan bibi. Saya akan memaafkan kalian untuk saat ini. Mengapa semuanya pergi?
Karena khawatir asisten Suzong akan datang. Takut identitas terbongkar. Kalian takut, bukan? Anakku. Lagu Luoxing. Berani mencari beberapa aktor untuk berpura-pura menjadi Suzong. Sungguh sangat jahat. Harus menjauh dari dia. Aku mengerti, Ibu. Namun, Song Luoxing ini, mengapa bisa menggunakan giok itu? Panggil Phoenix Totem. Tentu saja itu kebetulan. Aku sudah bertanya pada ayahku. Dia bilang, keluarga Su sama sekali tidak memiliki cerita tentang putri takdir. Pasti menggunakan ilusi. Benar juga, jika dia memiliki dukungan dari orang berpengaruh. Mendapat dukungan dari belakang. Dia juga tidak mungkin sebelumnya bekerja 3 pekerjaan sehari demi saya. Si kecil yang lucu ini. Kali berikutnya aku bertemu dengannya. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi.